Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita kasih naik ada Liener. Ya, silakan Liener, nyalakan kamera Anda. Bang, pagi-pagi udah ngemis. Silakan nyalakan kamera Anda. Mana nomor rekening BRI? Oke, baik ya. Ngemis terus. Kita kasih naik kesempatan selanjutnya ada Maslan. Silakan Maslan, nyalakan kamera Anda. Nyalakan kamera Maslan. Muslim? Ya, Anda Muslim Maslan? Nah, Kristen tes saya tekan tadi. Oh, Saya Kristen. tertekan. Oke, baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Teman-teman, pastikan ya kalau mau naik, sekali lagi teman-teman, pastikan followers Anda ataupun Anda itu memenuhi kriteria ya, tolong ya. Tolong jangan mengajukan permintaan naik kalau followers Anda itu baru berapa orang ya, tolong mengerti. Ya, ini ada yang mau naik ini mata rumah ini tapi belum bisa menyalakan kamera, jadi tidak saya naikkan dulu ya. Zulgens, oke kita kasih naik Zulgens. Ya, silakan Zulgens. Silakan nyalakan kamera Anda Zulgens. Oke, Bang, bagaimana? Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, silakan. Apa mau ini Anda sampaikan? Apa ingin Anda mau diskusikan? Silakan. Sesuai dengan tema di situ diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Abang mempunyai argumen ini memang datanya dari mana? Datanya dari Al-Quran. Suruh berapa? Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Surah Al-Jathiyah. Mana ada surah Al-Jathiyah? Juz berapa? Ayat berapa? Quran surat ke-45. Ayat ke-23. 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan bahwa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas tindakannya. Mana Bang, gak ada hubungannya ini Bang? Ya, makanya kamu pahami dulu ayat itu bicara tentang apa? Tentang nafsu. Kenapa nafsu di situ? Nggak ada hubungannya dengan stop menuhankan Muhammad. Iya, nafsu di situ kenapa? Nafsu di situ kenapa? Itu bukan, tidak ini Bang. Bukan dalilnya ini Bang. Siapa yang menuhankan Muhammad? Kalian orang Islam setiap hari bersuruh-suruh kepada Muhammad, minta-minta sama Muhammad, sebut-sebut nama Muhammad, panggil-panggil nama Muhammad. Gimana sih? Siapa yang panggil-panggil nama Muhammad? Udin. Bukankah kamu memanggil-manggil Muhammad setiap hari? Gimana sih? Ada ininya kah? Ada ininya gimana? Ada datanya yang manggil-manggil Muhammad. Kamu pernah sholat nggak? Sholat. Kamu panggil-panggil nggak Muhammad? Di bagian mana? Di bagian sholat itu kamu sebut-sebut, kamu panggil-panggil nggak dia?
Mana ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya udah coba Nggak ada baca kok. tahiyat awal gimana bunyinya? At-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa Assalamualaikum ayuhan nabi itu apa artinya? Saya lupa juga. Iya makanya karena kamu sholatnya bahasa Arab, jadi kamu tidak mengerti itu masalahnya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum wahai kekasih Tuhan. Ngomong sama siapa kamu? Bicara sama Tuhan. Assalamualaikum wahai kekasih Tuhan, ngomongnya sama Allah. Apa? Apa? Itu bukan ini, Bang. Apa? Itu bukan Bang. Saya mau begini, Bang. Enggak, assalamualaikum itu artinya apa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi itu artinya apa? Assalamualaikum. Keselamatan bagimu wahai utusan Allah. Ngomong sama siapa kamu di situ? Saya. Bukan Udin. Kamu ngomong sama siapa di situ? Ini Bang, yang saya tanyakan. Aduh, kamu ini kan mau bukti bahwa kamu menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad, mendewakan Muhammad, ya kan? Kalau kamu saya kasih yang dalil-dalil dari Quran, kamu nggak ngerti kamu. Orang Quran aja kan nggak tahu. Yang sederhana aja, yang ringan-ringan aja. Karena kan kalian Saya maunya yang di dalam Quran, Bang. Bang, saya maunya yang di dalam Quran. Dari mana kita menuhankan Muhammad? Menuhankan itu apa? Menuhankan itu menyembah. Apa itu? Gimana menuhankan itu? Menyembah itu gimana? Menyembah Tuhan yang Maha Gimana? Kuasa. Caranya gimana? Yang Caranya? menjadikan langit, menjadikan bumi, yang kuasa atas segalanya. Mana datanya, Bang? Sampai jangan Ya, bikin argumen jadi yang kalau tidak begini sesuai aja, dengan kalau data. ngobrol sama kamu yang ringan-ringan saja. Jangan yang ini, jangan yang nggak sanggup kamu. Nggak sanggup pikiranmu ke situ. Gini Bang. aja loh, kamu waktu sholat itu, kamu sholatnya kenapa kok ngomong sama Muhammad? Mana? Sabar ya. Saya lihat datanya dulu. Kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Iya teman-teman ya, kita cari muslim yang agak warasan dikit lah ya. Yang muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke, kita kasih naik lagi ada Firmansyah. Silakan Firmansyah, nyalakan kamera Anda. Yo, Ya, silakan nyalakan kamera. bentar Bang. Ya teman-teman sekali lagi ya yang baru ikut bergabung teman-teman, silakan teman-teman tap layar, follow, jangan lupa absen hadir di 2.1K itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman absen hadir. Firmansyah, apakah Anda mau diskusi? Oke, baik, kita kasih turun ya Firmansyah ya. Kita kasih naik lagi ada Ilham Taufik. Sebenarnya saya ada janjian ini dengan orang dari Jepang, saudara-saudara ya. Janjian untuk diskusi. Dia katanya ingin menantang saya, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu nanti sampai jam 9 pagi. Oke, Ilham Taufik. Apakah suara sudah nyambung, Ilham? Halo, Ilham. Baik, kita kasih turun ya. Kalau kita panggil-panggil tapi tidak nyambung, kita kasih turun. Imrus. Oke, Imrus. Ya, silakan Imrus. Iya. Silakan nyalakan kameramu Imrus. Kalau mau diskusi Nggak silakan. bisa Nyalakan kameranya. kameramu. Oh, ini saya nyalakan ya. Ah. Awas
jangan menyalahkan saya. Gue nggak bisa. Nggak bisa. Silakan nyalakan kameramu dulu, Imrus. Warnanya gitu, warnanya nggak bagus. HP-nya HP lama. Ya udah, kau dibawa aja, Imrus. Aduh, heran saya dengan orang-orang ini, kenapa gitu ya. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, tolong kalau mau mengajukan permintaan naik, pastikan Anda muslim ya, kemudian Anda itu sudah siap, kemudian followers Anda sudah cukup. Jangan Anda naik tapi kalau followers Anda itu tidak cukup ya teman-teman ya. Oke, Saiful Rahman. Saiful Rahman. Iya, selamat pagi Saiful Rahman. Saiful. Baik, si Saiful Rahman tidak nyambung-nyambung. TikTok ini nampaknya dia punya kendala teman-teman ya. Kalau sudah masuk ke sini, mungkin dia pergi itu ininya masih di dalam sini teman-teman. Oke, kita kasih naik Adoru tewas. Adoru. Ya, silakan Adoru. Adoru. Oke, kita kasih naik lagi ada Romadoni. Oke, Romadoni. Albayat Kitchen. Albayat apa Albayat nih, Bang? Albayat. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan Albayat nyalakan kamera. Mari kalau mau diskusi dengan baik sambil menunggu saya diskusi ini sama seorang muslim dari Jepang, sudah janjian kami akan diskusi. Silakan Albayat. Gini kan enak kita diskusi. Bang, saya lihat jenggot abang yang panjang itu, saya teringat dengan peristiwa 8 bulan yang lalu. Jenggot panjang, dahi hitam, sudah diskusi akhirnya dia bilang, saya harus berguru kepadamu. Kan dia, bukan saya. Oke, ya. Cuman kan mirip-mirip gitu, Bang. Dia jenggotnya panjang. Bang, saya tanya dulu. Kalau ini kan ngikutin sunnah Nabi. Sunnah perintah Nabi. Allah. Oke, Iya. baik. Allah Baik. perintahkan memanjangkan jenggot. Allah memerintahkan panjangkan jenggot. Sembarangan ini Iya. Anda ini. Makanya Nabi Muhammad. Iya, makanya kan Nabi Muhammad sunnah. Waduh, sudah macet belum? Nampaknya dia sudah menggunakan metode mematikan sinyal. Udah macet. Teman-teman, siapakah yang macet? Bang, abang tadi macet loh. Iya, ini enggak, ini saya masih Oke. Cuman jangan ke situ, Bang ya. Anda mendalami agama Islam? sedikit. Kenapa? Lagi belajar. Sedikit. Memang kalau di hadapan saya memang susah orang berani ngaku Gini, Bang. Saya sebenarnya mencari orang terus belajar ya, Bang ya. Sama Betul. kayak Anda belajar Betul. agama Anda sendiri kan ya. Betul. Cuman gini, saya mau bahas serius ini. Ini tema yang Iya. sangat inti diskusi antara Islam dan Kristen. Iya. Nah, setelah saya menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun lamanya, saya sudah 13 ketemu tahun itu jawabannya. Bapak dari umur berapa, Pak? Dari umur berapa ya? Pokoknya sekitar 2013-2012an lah. Terus Nah, mendalami apa, Bang? mendalami agama Islam dan juga Dari mendalami siapa, Bang? agama. Gimana? Dari siapa Bang mendalaminya? Ya tentu dari buku-buku lah, dari buku-bukunya, Oh, dari buku-buku. sumber utamanya dari Al-Quran gitu. Terus Abang belajar agama bahasa Arabnya dari siapa, Bang? Dari terjemahan. Apakah ada ulama orang Islam yang Abang ikutin, Abang pelajari? Oh, tadinya iya. Tadinya ada. Siapa, Bang?
Kalau namanya sih saya nggak ingat. Ya, kalau nggak ingat atau bukan namanya belajar namanya Bang. Ya karena sudah lama Bang, sudah 13 tahun yang lalu. Masa ini lupa? Ya, Biasanya kalau orangnya yang saya tahu, mendapatkan tapi kebaikan namanya dari lupa. seseorang Soalnya itu 13 tahun yang lalu. Kalau diingat loh Bang. Jadi kejadiannya gini, dulu waktu saya mau belajar agama Islam, seperti yang Abang bilang itu, harus belajar dari ulama, Ya. harus belajar dari guru, dari ustadznya. Nah, saya cari-carilah ke masjid. Dapatlah kan? Kalau cari di masjid nggak ada tuh 24 jam ulama yang 24 jam di masjid. Iya, nyarinya kan dicari, bukan yang ada ini kayaknya mau bahas yang lain. Gimana kalau kita fokus aja ke sini? Iya. Nah, saya tanya dulu dong, Abang belajar agama Islam dari siapa? Sumber Dari Abang dari Al-Quran. Kalau sumber Abang aja nggak jelas, gimana Abang bisa belajarnya? Oh gitu. Gitu. Oke, terus gimana? Apakah tidak berani membahas ini? Ya silakan aja. Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai. Apa yang telah saya pelajari selama 13 tahun, intinya itu begini. Orang Islam itu, omongannya itu cuma satu. Kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen. Untuk jangan menuhankan manusia, jangan menuhankan Nabi. Itu. Yang ngomong itu siapa, Bang? Gimana? Yang ngomong itu siapa? Ya ajaran orang Islam lah. Islam itu poinnya, pesannya kepada orang Nasrani atau orang Kristen. Karena kan orang Nasrani kan menuhankan Nabi Isa. Ya, Beda makanya dengan, poinnya dengan orang-orang Muslim. Iya. Nampaknya Kan saya nggak bisa pengakuan ngomong, orang ini berat ini lawan dia. Saya boleh ngomong nggak kira-kira, Iya. Bang? Kan orang Nasara sendiri yang mengklaim bahwa mereka menuhankan Nabi Isa. Saya Kalau boleh umat ngomong Islam dulu. nggak ada yang Saya boleh ngomong dulu menuhankan sampai Muhammad. selesai nggak? Atau Anda dulu yang ngomong lah? Boleh. Kan gaya bahasa Abang juga dari selama ini kan kayak gini juga. Saya kan cuma ngikutin gaya Abang. Gini, coba saya bikin dulu poin saya ya. Kemudian kalau sudah sampai baru tanggapi gimana? Nah, setelah saya mendalami agama Islam dan Kristen, intinya itu cuman itu, ya, bahwa kalian minta jangan menuhankan Isa, tuhankan saja Allah, kan begitu. Nah, masalahnya kalian yang ngomong ini geblek. Apa gebleknya? Kalian menuhankan Muhammad tapi nggak sadar. Masalahnya yang kalian tuduh. Klaim Abang ya, dari mana, Bang? Klaim Mana? Abang dari mana? Kalau Abang bisa ngomong Oke, itu, baik. klaimnya Coba dari jelaskan mana? menuhankan itu apa? Kenapa? Nah, meninggal kan? Kalau misalnya Makanya ya, kamu nggak sebagaimana- sadar-sadar kalau kamu menuhankan Muhammad itu, Ngerti, bahkan makanya definisi kan menuhankan gaya kamu tidak bahasa. tahu. Coba Menuhankan definisikan itu dulu apa kalau itu menurut menuhankan. Nabi Muhammad ketika orang ya apa namanya? Nih, ketika ditanya orang-orang apa, Nasara jawab apa, berkunjung ke Bang, biar Madinah. kita tidak berbelat-belit. Coba yang Ya, ini kan dimaksud makanya menuhankan kasih itu tahu sejarahnya. apa? Kan Abang dulu pernah ngasih tahu sejarahnya. Ada orang Nasara dan Yahudi yang berkunjung ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad. Ya. Dan mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu apa namanya seorang nabi. Nah, Nabi kan bilang, kalian ini telah menahankan Nabi Isa karena kalian telah mengikuti apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh pastor-pastor kalian gitu. Apa yang haram dijadiin halal. Nah, itu Oke. namanya termasuk menuhankan. Apa yang haram kemudian dihalalkan malah mentaati itu namanya menuhankan. Iya, karena kalian Itu telah setuju, mengikuti Anda setuju? aturan manusia. Anda setuju? Ya setuju. Oke, baik. Kita pegang ya omongan Anda ya. Berarti kalau apa yang diharamkan Allah lalu dihalalkan oleh manusia, Anda lebih menuruti itu, berarti Anda sudah menuhankan manusia itu, betul? Ya karena Bang Enggak, betul atau mengikuti- tidak? Iya, betul. Sekarang betul tidak Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Contohnya apa? Darahnya diminum sama pengikutnya, apa kata Muhammad? Bawain dalilnya. Duh. Ya, bawain dalilnya yang sahih. Jadi Anda dari tidak siapa? pernah tahu darahnya Muhammad diminum? Bawain dalilnya, Bang. Oke, baik. Bawain Kalau saya ngomong kan dalilnya. kamu nggak Siapa yang percaya. bilang siapa?
apa yang ini? Ya, kalau saya ngomong kan kamu Ya nggak bawain percaya. dalilnya. Kalau Oke, cuma baik. kalau nggak bawain dalil berarti Anda Oke, cuma berdusta baik. di sini. Duh, dibilang dusta. Iya dong. Kalau tanpa dalil, tanpa bukti Tanpa dalil sahih, dusta. Oke, baik ya, dengarkan ya. Mau dengarkan? Nanti saya bawakan dalil, silakan. kamunya nggak mau dengarkan. Iya, boleh. Oke, Boleh. baik. Dengarkan ya. Nih, Ya. nih. Lihat nih. Kata Rasul apa? Haram jasadmu disentuh. Itu bukan dalil, Sebentar, Pak. sebentar, Itu dengar bukan. dulu. Itu bukan Kamunya dalil. dengar dulu. Itu bukan dalil. Nih. Itu bukan dalil. Lihat. Coba nih. Itu Bapak lagi copy paste omongan orang yang nggak jelas siapa. Iya. Makanya Bapak kamu cuma dengerin dalil dia itu mengutip dari kitab riwayat apa? sahabat. Dikutip Iya, dari bawain. kitab. Bawain, Bang. Aduh, Bawain dia aja dalilnya, ngomong, Bang. ini mau saya puterin. Jangan berdusta. Jangan Ini berdusta. darah Muhammad diminum itu bohong. Dalil, Bang. Dalil. Oke, Bawain baik. dalil. Saya bukakan Bawain ya. dalilnya. Saya bukakan. Bawain dalilnya. Dalilnya saya bukakan. Iya, Nih. buka. Harus yang sahih, Bang. Siapa perawinya? Campur pro-pro. Jelasin di sini. Iya. Iya, bawain dong. Oke, Namanya baik, juga baik, isinya baik, begitu dong, baik, Bang. ya kan? Iya. Kalau Abdul Somad ngomong, kira-kira dia bohong nggak? Itu bukan dalil, Bang. Wah. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Anda nggak Oke. ngerti dalil gimana? Jadi mau mereka berdebat ini ya? teman-teman Abdul Somad dibilang pembohong. Oke, baik, baik, baik. Sebentar ya. Itu bukan dalil, itu perkataan orang. Sabar. Itu pendapat orang. Oh, pendapat Dalil. gimana sih? Itu pendapat orang, bukan Oh, dalil. pendapat. Iya, Sebentar. pendapat orang itu bukan dalil. Nih ya, kitab apa yang dikutip oleh Abdul Somad? Dengarkan. Dengar ya. Inilah kitab yang dikutip oleh Abdul Somad. Perhatikan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Udah dengar kitabnya? Sudah dengar nama kitabnya? Terusin. Nah, oke baik, saya terusin. Menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, Terusin itu. pergi buang sana. Ayo, Bang, terusin, Bang. Belakang. Jangan cuma sepotong-sepotong. Minum darahnya. Lu, ini Kau minum, kata Nabi. gimana orang saya puterin kamu matikan? Anu internetmu gimana? Kamu mau dengar? Iya. Saya nggak matiin. Nggak Internetmu dimatiin. tadi mati. Oke, saya ulangin lagi ya. Saya ulangin. Ya. Dengerin ya. Dengerin. Bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia belakang, bukan dibuang, diminum ya darahnya dia. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum jangan antum minum. Dracula. Oke, sudah dengar? Udah. Oke, itu yang mengemukakan adalah Ustadz Abdul Somad, bukan itu ilmunya di atasmu itu. Oke? Iya tahu. Nah, Cuman sekarang kalau orang begini. Tadi nggak kamu bisa nunjukin mengatakan dalil gimana? Yang ditunjukin gimana dalilnya sih ini nggak gimana sahih. ini? Saya mau ngomong dulu. Loh, Anda gimana? Loh, Debat tadi diskusi kamu tapi nggak bilang ilmiah. Kamu jika sama saya. 13 seseorang tahun belajar ilmu agama menghalalkan Islam, tapi nggak apa tahu. yang tadinya Cara haram berdalil gimana? lalu Gimana sih? diikuti oleh pengikutnya, maka Hah? menurut Muhammad itu namanya menuhankan, betul? Gimana, Bang? Aduh, langsung pura-pura bengak. Udah kau di bawah. Udah kau di bawah. Bengak. Gimana kau itu? Tadi sudah bilang, gara-gara misalnya Allah mengharamkan darah, lalu ada orang menghalalkan darah, lalu lebih menuruti orang itu, namanya menuhankan. Sekarang kau gimana, Bang? Tadi kau palsu-palsukan hadisnya. Tadi kau bilang itu hadis bohong, ternyata hadisnya beneran. Heran saya dengan kalian ini. Jangan seperti itu dong ya. Kalau mau diskusi harus jujur. Jangan kamu asal-asal cuap-cuap saja. Heran. Masalahnya kamu udah nggak punya kejujuran, apalagi yang mau didiskusikan gitu loh. Oh, heran. Oke.
Terima kasih Diana, topi cowboynya. Terima kasih. Iya, Abang Poyo Kopo Powo. Abang Poyo Poyo Poyo. Ya, silakan nyalakan kamera Abang Poyo Poyo. Poyo Kopo. Oh, Poyo Kopo. Namamu susah kali. Ya, Anda Muslim? Ya. Kenapa itu kok tutup mulut, kenapa? Oh, kalau lagi ngomongin Allah memang apa itu? Baik. Iya, jangan ditutup-tutup dong mulutnya. Seolah-olah Anda sudah malu jadi orang Islam gimana? Oke, silakan. Apa mau Anda sampaikan? Tak ada apa. Cuma saya tengok tadi itu diskusi itu menggunakan kitab-kitab para penulis kitab, bukan kitab Quran. Kalau dari kitab Quran, masa dalam tadi kan memang jelas mengatakan dalam solat. Jadi kalau kita reference kita gunakan kitab manusia, jadi tak logik lah itu. Oh, jadi menurut kamu orang Islam harus merujuk kepada Quran saja? Betul? Oke, berarti di luar Al-Quran gak usah dipakai ya? Ya, betul. Terus kalau kayak gitu gimana caranya sholat? Di mana? Apa ada sholat itu begini-begini dalam Quran? Di sebelah mana? Ada sholat begini-begini di mana? Nah, kamu membayangi solat itu bagaimana? Adakah dengan menyembah? Itu menyembah. Solatnya lain. Iya. Kalau begitu gimana? Oke, kamu pergi ke masjid nggak? Enggak. Kamu nggak pergi ke masjid? Tidak begini-begini? Tidak. Tidak. Berarti orang Islam yang begini-begini menurutmu ngikutin siapa? Ya itu ngikutin Pak Ustadz lah. Bukan mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran. Berarti mereka sesat. Berarti mereka sesat. Iya. Waduh, buset. Sebentar Bang, coba diturunkan dulu lah mikrofonmu Bang biar jelas. Nanti disangkain kau orang Kristen. Oke. Berarti sebentar Bang. Sebentar. Berarti menurut Anda orang Islam yang seperti ini, menurut Anda itu orang Islam sesat? Ya. Kau ngomong iya tapi kau tutup muka. Apa tutupnya muka ini? Yang jelas ngomongnya, jangan ditutup-tutup. Ya. Apa itu ngomong apa kayak begitu? Coba kamu sendiri yang mengatakan, coba yuk. Coba kamu yang mengatakan, orang Islam yang begini-begini sesat, coba kau bilang begitu. Sekarang ni, cara tata solat tu datangnya daripada mana? Adakah daripada Al-Quran? Kalau itu sesuatu benda yang benar, sesuatu benda yang penting, mengapa tidak ditulis? Oke, sebentar, aku naikkan dulu Muslim yang lain ya. Nampaknya ini beda haluan teman-teman. Oke, kita naikkan dulu Muslim yang lain. Ada, sebentar ya, kita naikkan Muslim yang lain. Ada contoh nih Benalu, coba Benalu, apakah dia Muslim? Halo Benalu? Benalu? Halo. Ya, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, ini abang ini yang naik mobil ini, dia Muslim. Dari logat bahasanya dia dari Malaysia nampaknya. Kata dia orang Islam yang begini-begini itu, kata dia itu Islam yang sesat, kata dia. Nggak kedengeran Bang? Tidak terdengar, suaramu tidak terdengar. Kalau boleh. Coba diulang lagi, suaramu tadi putus. Dari tadi saya nonton live-nya kita, kebanyakan kita yang bertanya, tapi kami tidak dikasih kesempatan untuk bertanya. Boleh bertanya, tapi konfirmasi dulu. Menurut dia ini katanya orang Islam yang begini-begini katanya sesat. Tidak sesat, ada semua itu, ada semua tata caranya, ada semua hadis yang diajarkan. Coba abang Poyo, coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan ke dia nih.
Tidak usah basa-basi bang. Saya mau Gimana? bertanya. Memang kalian berdua ini muslim, sama-sama muslim kok. Coba yang benar yang mana? Saya kasih kesempatan bertanya. Coba ini sebentar, gimana tanggapanmu Abang Poyo? Gimana? Bang Poyo udah diam sekarang, udah takut. Takut dia ditangkap polisi di Raja Malaysia. Saya Apa? bertanya ke dokter. Apa soalnya? Kata kamu tadi bilang orang Islam yang begini-begini, kata kamu itu sesat, betul? Jadi Kenapa mereka sesat? kalau ada mereka begitu, ada orang Tuhan menyuruh. Suaramu tak jelas, bro. Coba kau gini aja, tunggu kau nanti turun naik lagi ya. Suaramu tak jelas sama sekali. Tes 1 2 tes. Suaramu pun tak jelas. Ya, Benalu, silakan Benalu. Apa tadi mau kamu sampaikan? Silakan. Ayo diskusi dengan baik ya, Izin silakan. bertanya bang. Izin bertanya. Saya meskipun saya masih awam bang, cuman saya tidak memiliki pengetahuan banyak tentang agama. Cuman saya memiliki dasar-dasarnya. Kamu Islam? Ini bang. Kamu Islam? Alhamdulillah bang. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang Tuhan Anda ini bang, boleh? Silakan. Atas dasar apa Nabi Isa dikatakan dia katakan Tuhan? Isa yang kau maksud di situ siapa? Yesus. Yesus. Oh Nabi iya. Isa atas dasar apa itu bang? Saya ingin tahu itu bang. Kenapa Karena dia memiliki kuasa memerintah, bahkan dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Sebenarnya ada di tempatmu itu. Berarti itu Nabi Sulaiman itu bisa dijadikan Tuhan juga ya? Karena dia bisa memerintahkan jin dan manusia. Di mana memerintahkan jin dan manusia? Nabi Sulaiman bang. Di Quran mana? Katanya sudah belajar, tapi belajar cuma bahasa Indonesianya. Iya, di Quran mana? Kalau ada di Quran saya lompat dari Monas. Masalahnya nggak ada di Quran. Gimana sih? Susah juga kalau cuma bagaimana, tidak pernah belajar hadis. Loh, kamu kan bilang bahwasanya ada di Quran. Bang, kita jawab dulu pertanyaanku bang. Ini masuk akal itu bang. Tadi sudah saya jawab. Perintah sedikit sudah dijadikan Tuhan. Apa? Cuman karena sedikit memiliki mujizat sudah bisa dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan tuh diapain sih maksudnya? Wih, langsung disembah. Sembahlah aku karena aku adalah juru penyelamat, menyelamatkan dosa kalian meskipun kalian berzina. Baku cuki dengan saudara kalian, tetap saya ampuni. Mengerinya. Berarti saya ini biarpun saya mati membunuh kedua orang tua ataupun siapapun saya bunuh, tetap. Kenapa kamu putus asa begitu? Tidak, kan Tuhan kalian mengajarkan seperti itu. Kalau saya mau berpakaian seperti itu. Di mana? Astaga. Sembahlah aku adalah juru penyelamat. Di mana? Astaga. Pikir saya kamu membawa argumenmu argumen putus asa semua gimana? Dari mana Anda katakan argumen putus asa bang? Karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada. Biar kau bunuh orang tua di mana? Arti juru penyelamat itu apa? Menyelamatkan itu artinya dia kamu bertanya, giliran mau dijawab, kamunya kelagapan. Gimana sih? Kalau kamu betul-betul bertanya, saya sudah membuka diri nih. Kenapa saya itu jarang menjawab? Kamu tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara kau yang nanya pun kau botol. Kau nggak paham agama, kau nanya-nanya. Terus bagusan kau belajar dulu, gitu loh. Biar pertanyaanmu lebih berbobot. Pertanyaanku sederhana bang. Sudah jelas dikatakan di situ. Sembah aku karena aku juru penyelamat. Di mana? Di situ mana? Saya akan Google buat Anda biar Anda puas. Ya, silakan. Tengah mati kalau bicara dengan orang yang cuma berdasarkan logika yang tidak masuk akal. Yesus tidak pernah ngomong-ngomong sembahlah aku. Yang ngomong sembahlah aku itu cuma setan. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau seperti itu. Ketahuan. Berarti setan yang ngomong seperti itu. Astaga. Oh, ciri-cirinya kalau Tuhan itu berkata sembahlah aku gitu. Ketawa lagi. Aduh, sudah dapat salahnya ketawa lagi. Gimana ini? Ciri-ciri Tuhan
Tuhan itu, sebentar, saya ikutilah pola pikir orang-orang awam ya. Sebentar. Itu adalah setan. Ketika dia mengatakan setan berarti dia Ciri-ciri Tuhan itu harus berkata sembahlah aku gitu. Bang, bagaimana tadi bahasanya Abang? Coba saya pengen dengar. Kamu tadi bilang ciri-ciri. Ini gimana sih kamu? Saya ngomong kamu potong terus loh. Kamu dulu apa saya dulu yang ngomong? Coba kamu dulu apa saya dulu? Iya, kita sudah dapat salahnya satu, tapi diputar-putar lagi. Aduh, coba begini, siapa dulu yang ngomong, kamu atau saya? Coba. Bang, tadi bahasanya Abang tadi pas jawab pertanyaan saya bagaimana? Yesus tidak mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk menyembahnya. Nggak pernah. Tadi, aduh, barusan tadi. Astaga. Memang tidak pernah Yesus berkata sembahlah saya, tolong sembah saya, tolong. Nggak pernah. Yang ngomong gitu cuman setan. Berarti yang menyembah Yesus itu pengikutnya setan. Ini gimana sih logikamu itu bagaimana? Logikamu itu bagaimana? Yesus tidak pernah minta disembah. Ngemis minta disembah tidak pernah. Yang ngemis minta disembah itu Tuhanmu. Tolong sembah dong saya, tolong sembahlah saya. Yang kayak begitu di dalam Bible namanya setan. Setan itu minta disembah. Karena dia haus pengen disembah setan itu. Loh, gimana kamu itu? Sama seperti seorang raja. Saya kasih kamu contoh. Ada raja lewat. Sebentar. Ada raja lewat ya. Dia datang ke tengah-tengah rakyatnya. Raja ini, dia bukan raja yang lalim, raja yang gila sembah. Dia tidak seperti itu. Tetapi kalau ada orang menyembah dia tidak menolaknya. Nah, ada raja yang lalim. Raja lalim, haus kuasa, gila sembah. Kalau dia lewat, sembah saya. Sembah saya. Itu raja yang lalim itu. Itulah Tuhanmu itu kayak begitu. Bagaimana? Pertanyaannya. Silakan. Bagaimana bisa ditahu seorang raja ketika dia tidak mengatakan kalau dia itu raja? Duh, kamu salah besar. Yesus nggak perlu ngomong. Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia raja. Orang-orang sudah tahu. Ya. Dan ketika orang berkata, coba nih, sebentar. Biar saya bacakan ayatnya, oke? Mau saya bacakan ayatnya? Mau saya bacakan ayatnya atau tidak? Silakan. Saya bacakan ayatnya ya. Nih. Biar enak kita begini harusnya. Nah. Nih. Nah, di dalam Bible Yesus sendiri bertanya kepada orang-orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Oke? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah begini. Lalu Yesus sendiri bertanya kepada muridnya, yaitu Petrus, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Bukan kamu yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, siapa Mesias itu? Mesias itu adalah raja yang akan memerintah di muka bumi untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua kali. Ya kan? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Di mana tidak kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Bahkan sekarang pun sudah berdiri kerajaan itu. Di mana Yesus memerintah, umatnya sudah banyak sekarang. Tinggal datangnya saja. Nah, sekarang Yesus tidak haus-haus sembah. Macam raja lalim yang kalau lewat di jalan, sembah saya. Ah, itu namanya raja yang lalim dan haus sembah. Nah, yang model-model kayak begitu di dalam Bible namanya setan, iblis. Iblis tuh kayak begitu, minta disembah dia. Nah, persis kayak Tuhanmu itu. Ya, silakan. Berarti Yesus ini punya bapak ya? Mana ibunya? Lari kau kemana-mana. Fokus dulu. Tuhan minta sembah-sembah nggak?
pahami saja bang. Saya mengaku, saya orang masih Sebentar, awam. gini loh. Kita Kamu pahami. itu kalau membahas topik, satu dulu sampai kelar. Nanti baru kamu tanya yang lain. Yesus punya bapak, berarti ibunya mana? Ah, itu nanti kau selesaikan dulu yang ini. Berarti Tuhanmu sudah kau akui minta-minta sembah. Tidak dikatakan untuk sembah laku. Itu bagi orang yang beriman. Mau saya tunjukkan? Iya, memang sembahlah aku Makasih, bagi orang yang beriman. Song. Makasih, Song. Sembahlah Makasih, aku Song. bagi orang yang beriman. Sebentar, saya tanya dulu kamu. Betul tidak Tuhan kamu di dalam Al-Quran minta-minta disembah? Tidak pakai kalimat minta-minta bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Sembahlah aku. Ya, Mau saya silakan, Bang. tunjukkan ayatnya? Silakan bang. Oke, baik. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Ngomong-ngomong, kamu ada Quran nggak di situ? Tidak ada bang lagi tempat kerja ini bang. Nih, sebentar. Saya tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Toha ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Nih, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya sudah paham kan bang? Tidak ada Tuhan. Udah minta disembah. Sebentar dulu. Ya, Berarti apa udah yang kamu sudah akui disembah? udah kamu akui Tuhanmu minta disembah. Sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Iya, dia minta disembah kan? Iya, makanya saya bilang di dalam Bible yang minta disembah itu setan. Seperti seorang raja, kalau raja yang apa namanya, yang baik, yang bagus, dia itu kalau lewat nggak perlu minta disembah, nggak perlu. Orang sudah sujud sendiri kepada dia. Tapi dia tidak menolak. Kalau disembah pun dia tidak menolak. Nah, Yesus seperti itu. Ketika Yesus berjalan, orang-orang berbondong-bondong sujud menyembah dia. Inilah dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Makanya orang-orang ketika Yesus datang berkerumun banyak-banyak mereka. Sampai orang-orang alim ulama dan ahli-ahli Farisi tak ketakutan. Dan mereka tahu bahwa inilah raja orang Israel. Seperti itu. Sudah selesai bang. Nah, besok pun Yesus akan datang. Kamu mengimani itu enggak? Saya mengimani bahwa Yesus itu Nabi Isa. Akan datang kembali. Akan datang kembali. Karena itu dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Sebentar dulu. Dia akan datang kembali. Karena hanya memiliki Sabar, Bang. Akan datang kembali, betul? Akan datang kembali, betul? Saya capek bang, tunggu bang, kita dari tadi bicara terus. Akan datang kembali dia, betul? Saya mengimani, dia Oke, akan datang lagi menjadi hakim, betul? Kau langsung meninggal. Masalahnya begini bang. Sebentar. Dia akan datang lagi untuk menghakimi, betul? Menghakimi siapa? Ya, makanya saya tanya, betul atau tidak? Saya tanya dulu, pertanyaan Anda itu menjebak. Menghakimi siapa? Untuk menjadi hakim yang adil. Di dalam hadis-hadismu dikatakan bahwasanya Isa akan datang untuk menjadi hakim yang adil, betul? Tidak. Terus menjadi apa dia? Dia turun hanya untuk mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Tunggu. Masalahnya saya tidak bawa Al-Quran juga, Bang. Iya, kamu masalahnya asal-asal cuap-cuap saja. Kenapa bukan Muhammad yang datang untuk menjadi untuk meluruskan umat manusia? Bang, boleh saya bertanya, Bang? Dari tadi kita bertanya terus, saya bertanya tidak direspon, Bang. Ya udah, silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan. Jelaskan ini, Bang. Silakan. Katakan dirinya untuk disembah. Gimana? Kenapa ada orang-orang yang mengaku bahwa dia itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan? Dia Sebentar, coba ulangin dari awal tadi. Gimana? Kamu bilang tadi apa? Kan abang sendiri habis bilang tadi bahwa Yesus itu tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, cuma pengikut-pengikutnya yang tidak jelas dari mana mengakui dia itu Tuhan. Sudah? Lalu mengatakan itu Tuhan, harus sembahlah dia. Sudah bisa saya Padahal jawab? dia tidak mengatakan itu. Sudah bisa saya jawab? Boleh, Bang. Baik, saya jawab ya, Oke.
Tidak pernah Yesus meminta-minta supaya orang menyembah dia, betul. Tetapi orang menyembah dia dan Yesus tidak pernah. Ketika orang-orang menyembah Yesus, tidak pernah Yesus ngomong, jangan sembah saya. Kan saya lagi jawab nih. Makanya kau dengarkan ketika saya jawab, kau dengarkan. Iya, silakan Bang, silakan. Yesus tidak pernah minta-minta disembah, tetapi orang-orang menyembah dia. Dan ketika Yesus disembah, orang-orang berbondong-bondong datang menyembah Yesus. Tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, tolong jangan sembah saya. Jangan. Gak ada. Tidak pernah. Dengar dulu biar saya selesaikan. Oke? Kemudian yang kedua. Ketika orang-orang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Tidak pernah Yesus ngomong, saya bukan Tuhan. Nggak pernah. Nggak pernah Yesus bilang begitu. Nah, logikamu sama seperti ini. Ini gelas. Tahu gelas? Nah, gelas ini nggak pernah ngomong dia gelas. Tetapi karena dia tidak berkata dia itu gelas, apakah dia bukan gelas? Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Kamu tahu nggak artinya argumen from silence? Maaf Bang, saya orang awam Bang. Nah, saya jelaskan. Argumen from silence itu adalah suatu argumen yang dibangun karena dia tidak mengatakan itu. Contoh nih. Saya diem aja ini, diem. Saya nggak ngomong kalau saya ini laki-laki. Terus kamu simpulkan, dia bukan laki-laki. Kenapa? Karena dia nggak ngomong kalau dia laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan argumen from silence. Kamu mengemukakan argumen karena dia tidak ngomong kalau dia itu. Nah, itu nggak boleh dalam sebuah diskusi seperti itu, nggak boleh. Ya, selesai jawabannya Pak. Nah, silakan. Nah, kita katakan dia kan tidak meminta dirinya untuk disembah. Tapi atas dasar apa pengikutnya bisa mengatakan dia itu Yesus? Pada saat dimana dikatakan dia itu Tuhan? Padahal saat itu orang belum menganggap mereka itu Nabi Isa itu Tuhan. Padahal belum mereka anggap Nabi Isa itu. Pada saat dimana ya, ini karena tiba jadi Tuhan. Sebelumnya orang hina itu Nabi Isa. Kenapa tiba-tiba langsung jadi Tuhan? Baik, saya jawab ya. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13 ya. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Terus gimana lagi pertanyaanmu? Loh, gimana sih? Yang jadi masalah itu kalian orang Islam ini udah tahu Muhammad manusia biasa, udah tahu Muhammad kena sihir, udah tahu Muhammad mengharamkan yang halal, Muhammad ngomongnya salah, ya kan? Masih aja kalian tuhankan. Nah, itu yang jadi masalah tuh kalian. Sudah tahu Muhammad, dengar dulu. Yesus kan hidup. Yesus kan hidup, dia memiliki kuasa, ya kan? Membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa, bahkan dia akan menghakimi. Dia punya kuasa itu, menghakimi manusia. Nah, Muhammad yang tidak punya kuasa menghakimi manusia, bahkan dia ada di kuburan. Kalian berseru-seru kepada dia, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emangnya dia bisa dengar? Orang sudah meninggal. Nah, makanya yang mau saya kasih tahu sama kamu, malah kamu itu loh yang bertaubat. Jangan kamu meminta-minta sama orang yang sudah meninggal. Yesus sekarang mati atau hidup? Hidup. Sejak kapan dia hidup? Baik, sejak pertama murid-muridnya datang. Dia datang ke kubur Yesus. Lalu Yesus yang mati siapa? Nah, kamu kan nanya sama saya, apakah sekarang ini Yesus itu siapa? Yang dikubur itu siapa? Gimana nih, saya mau ngomong nih tapi kamu potong terus. Gimana? Ya, silakan Bang, saya mengikuti. Nah, pertanyaanmu tadi begini, apakah Yesus itu sekarang tidak mati? Itu pertanyaanmu. Sejak kapan? Kan gitu. Saya jawab. Ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat dan dikuburkan, datanglah murid-murid ke kubur itu. Ketika murid-murid datang ke kubur itu, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Dengarin. Ketika murid-murid datang ke kubur, ada di situ malaikat yang berkata kepada mereka,
mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bahkan dia berpesan bahwa ia akan berjalan mendahului engkau. Ya, jadi ketika murid-murid dengar. Ketika murid-murid berjalan ke Emmaus, di situ Yesus menampakkan diri kepadanya, dan dia membuka mata mereka, lalu mereka tahu dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi ada lagi satu muridnya yang tidak hadir di situ. Dan dia berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Dia bilang nggak percaya kalau Yesus bangkit. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui dia dan berkata, karena kamu melihat dia menyentuh, menyucukkan jarinya itu ke bekas paku di tangan dan lambungnya, ya. Lalu Yesus berkata kepada dia, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu pesan Yesus kepada generasi-generasi kita ini yang tidak melihat. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bilang pesan begini, kamu sekalian adalah saksiku, saksi mata dari semuanya ini, kamu sekalian. Maka pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepada kamu, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jelas kesaksian para saksi mata. Nah, sekarang yang jadi masalah begini, kamu itu udah tahu Muhammad meninggal di kuburan, kena sihir, ya kan? Bang, saya boleh bertanya Bang. Dengar dulu, kenapa masih kamu ikutin? Bukankah kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu caranya? Ayo. Bang, boleh saya bertanya lagi Bang? Masa dari tadi kita bicara terus, kita bertanya di spot. Silakan, tanya lagi, silakan. Yang kemarin disalib itu siapa? Apa? Atau rohnya yang disalib kemarin? Yang disalib ya jasadnya lah. Memang masa roh bisa disalib? Ada-ada aja kamu. Yesus itu mati ya? Tuhan iyalah, iyalah. Berarti yang sekarang disembah ini apa? Yesus yang bangkit, yang hidup. Bangkit, hidup kembali habis mati. Iyalah. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya Bang? Ya. Tuhan bisa mati. Iblis bisa mati nggak? Iblis bisa mati. Kan Tuhan bisa mati ya, apalagi Yesus. Iblis bisa mati? Tidak Bang. Berarti iblis lah Tuhanmu kalau gitu. Iblis tidak bisa mati kan? Bang. Iblis tidak bisa mati, berarti iblis lah Tuhanmu. Berat saudara-saudara. Tidak bisa mati, apalagi Tuhannya Bang. Kenapa bisa mati Tuhannya? Ya karena manusia lah. Kan karena manusia, karena Yesus menjadi manusia, karena Firman itu menjadi manusia. Terus apa lagi pertanyaanmu? Pertanyaanmu apa lagi? Iya, ada juga nih Bang, bisanya Tuhan mati, baru iblisnya hidup. Terus? Karena baru itu Bang. Karena iblis tidak bisa mati, tidak bisa mati berarti dia Allah. Apa? Iblis bisa mati nggak? Tidak. Tidak bisa. Allah bisa mati nggak? Tidak. Sama dong. Kalau dia bisa mati berarti dia bukan manusia biasa dong Bang. Emang manusia biasa bisa bangkit? Emang manusia biasa bisa membuat orang tuli mendengar, buta melihat, apalagi lumpuh berjalan bisa. Gimana kamu itu? Memangnya ada yang saksikan jasadnya bangkit kembali ketika disalib? Murid-murid, sudah dibilang murid-muridnya. Jadi yang disalib kemarin itu siapa? Jasadnya itu mati total atau ulang-ulang lagi? Dengar. Yesus itu pada hakikatnya adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Sudah. Firman Tuhan. Ya, Yesus, yang menjadi manusia. Tuhan apa? Bisa jadi firman Yesus. Makanya saya bilang dari awal, makanya ketika Tuhan itu kau sebenarnya lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin Allah. Tuhan terlalu banyak Bang. Iya makanya Tuhan memang banyak, Tuhan itu. Loh, Tuhan itu memang banyak. Tuhan itu memang banyak. Tuhan kamu, Allah, Muhammad.
Orang sekarang ini definisinya Gimana ada kau bapak, tuh? ada ibu, ada anak. Kenapa saudaranya tidak ada? Di mana ada Tuhan, ibu, anak di mana? Roh Kudus. Firman Allah, roh apa kayak Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan, ibu, di Yang mana mana? mau ditambah ketiga-tiga itu sama-sama Tuhan, jangan dong bakal lain. Cuma gara-gara baku rebutkan dengan takdir dan manusia. Berkelahi. Kenapa kok berkelahi? Terlalu banyak bang, ada 3 bang, nanti nama baku tunjuk-tunjuk yang mana mau dimatikan manusianya. Yang Karena mana? Tiga Tuhan Kata itu siapa? menunjukkan pendapat. Kata siapa? Secara logika saja bang, pikir. Enggak. Bagaimana Menurut saya enggak hasilnya, Bang? logika. Menurut saya itu enggak logika. Karena aku bicara cuma asal ngomong doang. Dari mana logikanya? Bahwa kalau ada Tuhan anak, Tuhan ibu itu, lalu Tuhan anak sama Tuhan ibu berkelahi, di mana logikanya, di mana? Kita pikir saja bang, kalau Tuhan ada 3, bagaimana di dunia ini terjadi? Di dunia ke depannya. Tiga pendapat itu berbeda. Oke, sekarang boleh kamu saya tanya pertanyaan yang sejenis? Tidak, jawab dulu bang Oke, pertanyaanku. saya menjawab ini dengan pertanyaan yang sejenis. Gimana? Siap? Jawab dulu pertanyaan. Kenapa? Lagi. Ini saya sedang menjawab nih. Boleh saya jawab? Boleh? Jawab. Boleh? Iya jawab belum bertanya. Oke. Iya, boleh saya jawab? Ya boleh. Oke, siapa yang kau taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad. Yang kau taati siapa? Yang kau taati Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Allah memberikan. Muhammad kau taati enggak? Tetap ditaati juga. Berarti berkelahi mereka bagaimana kalau berkelahi? Muhammad sama Allah. Yang mana yang mau kau taati? Bingung nanti nih yang mana, ayo. Mereka berkelahi nanti, yang mana yang kau taati? Allah bilang begini, Muhammad bilang begini. Yang mana ini yang kau taati, yang mana? Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad. Oke, mau kita tes. Mau kita tes? Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad. Oke. Sudah tahu Mau kita tes? Silakan bang. Oke, baik. Kalau Allah bilang di dalam Al-Quran suruh mengatakan perkataan yang benar. Ya lanjut. Muhammad bilang orang Islam boleh bohong. Yang mana yang mau kau ikuti? Sejak kapan Nabi Muhammad bilang manusia itu boleh berbohong? Jadi kau tak tahu Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya silakan bang, jelaskan saja bang. Kalau masalahnya abang bicara setengah-setengah bang. Silakan. Sekarang begini, kau kan logikamu, menurutmu sesuatu itu tidak bisa berjalan bersama-sama, itu kan menurutmu kan? Betul? Ya. Logikamu kan seperti itu. Nah sekarang Ya. di antara 2 orang ini, 2 sosok ini, Allah sama Muhammad, dua-duanya kan kau taati. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka berkelahi? Bagaimana kalau mereka berselisih pendapat? Yang mana yang kau mau ikuti? Nah, kau pusing. Aduh, sudah kau pusing sudah. Ya siapa yang harus kau taati? Muhammad apa Allah? Kalau Allah Tuhan, kenapa kau nggak taati Allah saja? Kenapa Muhammad harus ikut-ikutan kau taati? Kenapa? Allah memberi perintah kepada nabinya. Jelas nabinya juga harus ditaati karena perintahnya melalui nabi. Paham tidak, Pak? Seperti itu juga konsep di dalam kekristenan. Jadi di dalam kekristenan itu, lanjut. makanya dengarkan. Ya, lanjut. Makanya begini, firman Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya, menurut kamu bedanya apa? Firman Tuhan itu kan pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan berfirman, firmannya itu yang sampai kepada manusia. Maka firmannya itu adalah pengejawantahan dari Dia yang mengatakannya, betul? Iya. Nah, makanya firman itu menjadi manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, berarti apa yang dikatakan oleh sang firman itu adalah cerminan dari apa yang dikatakan oleh Bapa juga di sorga, betul? Ya itu definisi Anda ya. Iya. Jadi begitu juga Roh Kudus, roh yang dari Tuhan itu, roh yang dari Bapa itu juga roh yang dari Bapa, bukan langsung rohnya Bapa berkelahi sama Bapa, nggak begitu. Pola pikirmu bagaimana? Apakah firman Tuhan berkelahi dengan Tuhan? Ya enggak. Gimana kau itu? Makanya logikamu diperbaiki dulu. Firman Tuhan Anda, firman Tuhan Anda
Berubah wujud menjadi manusia. Berarti ketika dia berubah menjadi manusia, dikatakan dia itu Tuhan. Oh iya, karena kan otoritasnya sama seperti dia. Kenapa bisa sama, Bang? Lah Muhammad aja otoritasnya sama seperti Allah, kok nggak paham? Sekarang saya tanya, mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah nggak? Bang. Mentaati Muhammad sama nggak dengan mentaati Allah? Sama, Bang. Nah, kenapa kau sulit memahami bahwa mentuhankan Yesus itu sama dengan mentuhankan Bapa? Aku tidak pernah menganggap itu seorang nabi sebagai Tuhan. Meskipun dia cuma menganggap Tuhan itu gimana maksudnya? Hah? Menganggap Tuhan itu apa maksudnya menganggap Tuhan? Ya cuma firman dianggap Tuhan kan beda definisinya, Bang. Ketika Tuhan itu turun langsung. Maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih maksudnya? Dianggap Tuhan itu apa pengertiannya? Yesus sebagai firman dianggap sebagai Tuhan. Iya, pengertian dianggap Tuhan itu gimana? Dianggap Yesus Bapa di sorga gitu? Atau bagaimana? Coba bahasamu yang benar dulu. Dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Apa? Bang. Oke, kita kasih naik ya Han Hafiz. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.